Halo YouTube, selamat datang di Arvin Graham TV. Nah, pada video kali ini saya ingin membagikan mobil mana yang menurut saya layak menjadi Car of the Year versi 2019. Nah, kenapa 2019? Karena pada tahun 2020 ini, ya seperti yang Anda tahu, kita sedang berada di dalam kondisi pandemi, jadi kita pun juga lebih jarang menikmati mobil-mobil kita, dan sehingga saya rasa lebih mudah untuk membuat judgement-nya pada mobil-mobil versi 2019. Oke, kita langsung saja ya. Suzuki R3 dan Mitsubishi Xpander. Kedua mobil ini memang layak dijadikan Car of the Year versi 2019. Berawal dari fakta bahwa mobil LMPV adalah mobil dengan permintaan pasar yang tertinggi di Indonesia karena banyaknya jumlah newly married couple atau keluarga muda. Namun di antara semua mobil LMPV, ada dua mobil yang stand out, yaitu Mitsubishi Xpander dan juga Suzuki R3. Nah, mereka adalah dua mobil yang paling menonjol secara desain, secara fiturnya, secara karakter suspensi, performa mesin, dan juga harganya. Oh ya, sama efisiensi bahan bakar juga. Kita mulai dari Mitsubishi Xpander terlebih dahulu. Mobil ini dilengkapi dengan mesin 1500 cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 102,6 horsepower dan 141 Nm. Di atas kertas, memang mobil ini terkesan kurang meyakinkan, apalagi secara efisiensi dan juga secara performa mesin. Mungkin ini dikarenakan fakta bahwa transmisi yang digunakan masih menggunakan automatic 4-speed konvensional. Namun itu semua hanyalah impresi pertama berdasarkan apa yang tertulis di atas kertas. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana hasil test drive-nya. Walaupun saya belum mendapatkan kesempatan untuk test drive mobil ini secara menyeluruh sampai tahu rasanya gimana dipakai sehari-hari. Nah, izinkan saya untuk mencantumkan beberapa data atau sedikit data dari para reviewer yang sudah melakukan test drive. Berdasarkan spesifikasi, suspensi belakang pada mobil ini sudah menggunakan teknologi yang sama dengan Mitsubishi Lancer Evolution, sehingga akan membuat karakter bantingan pada mobil ini terasa empuk dan nyaman, bahkan dalam menerjang medan off-road ringan sekalipun. Karena teknologi ini merupakan teknologi yang sama seperti yang digunakan untuk balap rally. Namun, sebenarnya saya sendiri tidak terlalu peduli dengan teknologi mobil apa yang digunakan di mobil ini ya. Yang penting adalah bagaimana hasil test drive dan review dari mobil ini. Meski belum mendapat kesempatan untuk mereview mobil ini secara menyeluruh, namun saya cukup beruntung bisa mendapatkan kesempatan untuk test drive pada event Gias tahun 2018. Sehingga saya tetap bisa menilai karakter suspensi mobil ini secara objektif. Kebetulan, saya sudah mencoba mobil ini melalui track test drive-nya, jalan aspal, dan juga track yang tidak ratanya itu dan juga tanjakan. Saya berani bilang mobil ini adalah mobil dengan karakter suspensi yang paling nyaman di kelasnya. Kemampuan akselerasi mobil ini berdasarkan hasil tes dari tim autodriver.com adalah 0-100 km per jam tuntas dalam waktu 13,8 detik. Memang ini bukan angka yang impresif, tapi menurut saya sudah cukup baik untuk mobil LMPV berkapasitas 1500 cc ini. Sebenarnya bisa diperkirakan juga melihat berapa horsepower dan torsi yang mampu dihasilkan dari mesin mobil ini. Konsumsi bahan bakar mobil ini menurut
hasil tes dari tim autodriver.com adalah 12 km per liter untuk penggunaan di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Dan menurut saya ini adalah angka yang cukup mengejutkan, mengingat mobil ini masih menggunakan transmisi 4-speed otomatis konvensional dan bahkan belum menggunakan CVT yang terkenal dengan efisiensi bahan bakarnya. Sekarang, mari kita bahas apa saja yang menjadi kelemahan-kelemahan dari mobil ini. Yang pertama adalah mobil ini belum dilengkapi sensor parkir, walaupun mobil ini sudah dilengkapi oleh kamera mundur. Yang kedua adalah setir yang belum self-center, di mana ketika Anda melakukan manuver belok, seharusnya setirnya bisa secara otomatis berbalik ke posisi tengah. Namun sayangnya di mobil ini itu belum bisa terjadi. Yang ketiga, mobil ini belum ada fitur auto lock, sehingga Anda harus ingat-ingat untuk mengunci mobil sebelum Anda jalan. Kemudian material dan warna beige pada varian Ultimate mobil ini sangat mudah terlihat kotor. Lalu yang terakhir adalah hanya tersedia 2 buah airbag pada bagian depan. Tolong Mitsubishi, utamakanlah keselamatan penumpang Anda. Meski demikian, ternyata kelemahan-kelemahan tersebut tidak cukup untuk menutupi kelebihan yang ditawarkan pada mobil ini. Yang pertama adalah desain mobil ini yang terkesan sangat futuristik. Yang kedua adalah kehematan bahan bakar mobil ini yang cukup mengejutkan, mengingat mobil ini masih menggunakan transmisi otomatis konvensional dan memiliki dimensi bodi yang lebih besar dibandingkan dengan rival-rivalnya. Kemudian karakter suspensi mobil ini yang sudah dipastikan sebagai yang terbaik di kelasnya. Bahkan mobil ini tetap bisa memberikan kenyamanan yang sangat baik meskipun sedang menerjang medan-medan off-road ringan. Terlebih lagi, mobil ini memiliki ground clearance yang tertinggi di kelasnya. Dengan tinggi 205 mm, mobil ini bahkan lebih tinggi daripada Toyota Rush sekalipun, yang sejatinya adalah SUV. Lalu kekedapan suara di kabin mobil ini yang begitu luar biasa. Anda bisa menyetir mobil ini tanpa terganggu dari suara-suara dari luar sedikit pun. Kemudian untuk harganya, mobil ini berkisaran sekitar 208 juta hingga 245 juta rupiah on the road. Lanjut ke Suzuki R3, mobil ini memiliki kapasitas mesin 1500 cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 104,7 horsepower dan torsi sebesar 138 Nm. Sama seperti Xpander, mobil ini juga menggunakan transmisi otomatis 4-speed konvensional. Dengan tenaga yang lebih besar, seharusnya mobil ini mampu mengungguli sebuah Mitsubishi Xpander secara performa. Nah, mari kita buktikan. Saya juga pernah test drive mobil ini di event Gias 2018. Karakter suspensi dari mobil ini memang masih belum mengungguli Mitsubishi Xpander. Nah, namun, biar bagaimanapun mobil ini karakter suspensinya masih tergolong sangat empuk dan juga sangat nyaman. Saya bisa bilang bahwa mobil ini sudah menjadi runner-up di kelasnya dalam hal karakter suspensinya. Sama seperti sebelumnya, saya akan meminjam data dari para reviewer yang sudah melakukan test drive sebagai data pendukung. Berdasarkan hasil tes dari tim autodriver.com, 0-100 km tercapai dalam 13,7 detik. Dengan kata lain, akselerasi mobil ini lebih unggul 0,3 detik dibandingkan Mitsubishi Xpander. Walaupun angka tercepat dimiliki oleh Honda Mobilio yang tuntas dalam sekitar 12-an detik, namun akselerasi Suzuki R3 sudah lebih dari cukup, terutama untuk pemakaian dalam kota. Siapa juga sih yang mau ngebut-ngebut di dalam kota kan?
Kemudian, hasil konsumsi bahan bakar dari mobil ini sekali lagi berdasarkan hasil tes dari tim autodriver.com tercatat rata-rata 12,3 km per liter dalam kota. Sekali lagi, ini adalah performa yang sangat mengejutkan mengingat mobil ini memiliki kemampuan akselerasi yang lebih cepat dari Mitsubishi Expander. Sekarang, mari kita bahas apa saja yang menjadi kelemahan-kelemahan dari mobil ini. Tidak ada armrest di mobil ini seperti pada generasi sebelumnya. Sayang sekali, padahal kalau ada armrest akan sangat enak. Lalu pengaturan setir dari mobil ini juga belum bisa secara teleskopik, hanya bisa secara tilt. Meski begitu, mobil ini juga memiliki beberapa keunggulan. Desain interior yang sangat elegan dan merupakan yang paling mewah di kelasnya. Lalu, kaca film Solar Guard yang sudah dijadikan sebagai standar. Jadi, ketika Anda membeli mobil ini, Anda sudah otomatis mendapatkan kaca film Solar Guard. Lalu, handling setir yang paling sigap di kelasnya, sehingga membuat mobil ini menjadi lebih asyik untuk dikemudikan. Untuk harganya, mobil ini berkisaran sekitar 198 juta hingga 238 juta on the road. Nah, dengan semua perbandingan-perbandingan tadi, saya memutuskan untuk memilih Suzuki R3 sebagai pemenang Car of the Year 2019 versi saya. Namun, ini bukan berarti Mitsubishi Expander tidak bisa menjadi pilihan. Apabila Anda adalah orang yang mengutamakan kenyamanan terbaik di kelasnya, lalu mampu menunjang sedikit jalanan off-road, maka Mitsubishi Expander adalah jawaban yang tepat untuk Anda. Namun, apabila Anda adalah orang yang mengutamakan value for money, maka Suzuki R3 adalah pilihan yang tepat bagi Anda. Semua ini adalah opini pribadi saya. Saya tidak memiliki sponsor atau keterikatan dengan pihak manapun. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian saya. Apakah Anda setuju dengan penilaian saya? Silakan beritahu saya melalui kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.